Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Galuh Bayu Hardi dalam channel saya ini. Dan ini kita melanjutkan lagi metode penelitian geografi untuk pertemuan yang ketiga. Maaf kemarin tidak sempat saya tutup karena langsung saya matikan dan tidak saya simpan. Ketika saya melihat durasinya sangat-sangat panjang, maka ini saya bagi menjadi dua pertemuan. Maaf kemarin tanpa penutupan. Oke, terakhir kalau tidak salah kemarin kita mengatakan bahwa dalam penelitian geografi ini juga ada kaitannya dengan politik juga, geografi politik dalam arti pengelolaan lingkungan dan lain sebagainya. Oke, itu akan kita lanjutkan pada nanti ketika kita sudah membahas pada metode penelitian geografi yang kritis untuk sebuah pengantar dari buku itu. Ini masih saya akan lanjutkan untuk versi yang SMA. Kemarin saya cuma tunjukkan yang untuk versi SMA tahap-tahapnya seperti apa, dan ini penjelasan dari poin-poin tahap-tahap kemarin. Oke, langsung saja kita lihat dalam slide bahwa kemarin pertama ada pra penelitian. Di sini dalam pra penelitian itu sesungguhnya ada tahap merumuskan masalah atau pertanyaan penelitian, atau mungkin sering sekali juga disebut problem study. Nah, di sini kalau menurut anak SMA atau yang diajarkan pada anak SMA, itu tahap penelitian itu terdapat tahap pra penelitian itu paling tidak ada dua tahap. Jadi mengidentifikasi masalah atau menyebutkan bahwa permasalahannya itu apa, yang dimulai tentu saja kalau dalam format penulisan ilmiah ada semacam pendahuluannya. Nah, di situ akhirnya menjadi pertanyaan penelitian atau permasalahan di sana, dan itu kita identifikasi, kita nyatakan. Lalu kemudian ada juga nanti studi referensi atau studi literatur. Jadi kita sebelumnya mempelajari berbagai macam literatur atau konsep-konsepnya, atau yang kira-kira nanti mengantarkan itu pada metode penelitian dan kerangka pemikiran kita, atau istilahnya kerangka teori. Oke, lalu di sini ketika ada sebuah masalah yang dilakukan dan mau dipecahkan masalah, pertama identifikasi masalah dengan jelas, terperinci. Jadi ini kita diawali dari mulai pendahuluan ini, mulai mengidentifikasi masalah, dan lalu kemudian diungkapkan dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian, ya seperti yang mungkin Anda lihat di deskripsi yang angkatan Anda. Permasalahan ini dapat diperoleh dari pengalaman-pengalaman orang lain, dari berita, dari media massa, atau isu-isu yang beredar yang kita ketahui di sekitar masyarakat kita atau di daerah kita sendiri misalnya. Lalu di sini setelah kita mengidentifikasi permasalahan, harus juga diseleksi apakah permasalahan tersebut sudah menjadi permasalahan yang bisa dijawab atau bisa dijawab dengan metode penelitian geografi ini, dan apakah itu bidang geografi atau bukan. Karena tentu saja harus Anda jelaskan. Lalu kemudian Anda pastinya ketika Anda menjelaskan seakan-akan itu tidak ada hubungannya dengan geografi, padahal ada hubungannya. Misalnya itu Anda bisa menjelaskan itu di bagian geosfer yang mana, mungkin awalnya itu, lalu kemudian dalam bagian geosfer apa, kita cari lebih detail yang sampai akhirnya meneruskan. Karena seringkali mungkin untuk yang geografi budaya, geografi sosial, geografi pariwisata, itu kadang-kadang geografinya sebetulnya di mana gitu. Atau kadang-kadang itu kita terjebak pada saat geografi pertanian kita lebih cenderung terjebak pada bagaimana menanam yang baik, padahal dalam geografi pertanian itu sebetulnya yang bagaimana ketahanan pangan mereka, itu permasalahannya. Bagaimana ruang tentang antara lahan, lalu kemudian iklim, lalu kemudian pengetahuan petani itu sendiri, itu dapat digunakan untuk petani beradaptasi dan menghasilkan tanaman tertentu, dan kenapa tidak harus tanaman lain, dan bukan cara menumbuhkan tanaman tapi pengetahuannya terhadap mengapa dia berulang-ulang menanam tanaman yang sama dan lain sebagainya. Dan itu kaitannya dengan budaya, daya dukung lingkungan, kemudian luas lahan dan lain sebagainya, faktor-faktor lain.
Oke, jadi di sini permasalahan juga sebetulnya ketika itu permasalahan geografis, Anda harus juga kritis dalam mengidentifikasi masalah tersebut. Yang mungkin banyak orang yang tidak menyadari atau bahkan mungkin yang tetap tidak menganggap itu masalah geografis, itu ternyata banyak karena kita tertinggal 40 tahun tadi ya, makanya kita kadang-kadang tetap tidak mengakui itu karena kita masih tetap ingin seperti 40 tahun yang lalu di luar sana, masih ingin tetap mempertahankan supaya tidak ada pengetahuan baru. Itu mungkin saja terjadi dan itu oke lah, itu masalah kebijakan atau pilihan masing-masing. Oke, setelah pra penelitian ini dan dia menyiapkan literatur, kemudian tentu saja dalam pra penelitian ini setelah kita menyiapkan literatur, sebetulnya yang paling awal harus kita setelah itu letaknya di mana, lokasinya di mana, identifikasi wilayah. Lalu kemudian sambil setelah identifikasi wilayah, jadi saya juga kadang-kadang heran kenapa peta itu muncul terakhir, padahal peta itu untuk menunjukkan nanti wilayah mana yang akan dituju dan karakteristik lingkungan seperti apa itu dapat dilihat dari peta, citra dan lain sebagainya. Itu sebetulnya harusnya duluan ada untuk ketika kita pada saat menentukan permasalahan itu, peta itu sebaiknya sudah ada. Kemudian tahap, dan ini menurut anak SMA loh, yang diajarkan anak SMA, kita belum ke yang kritis dan lain sebagainya. Nah, yang menurut diajarkan untuk anak SMA saja sudah seperti ini. Kemudian tahap selanjutnya adalah referensi, teori-teorinya, teori keruangan, teori kelingkungan, dan juga teori kewilayahan di sini juga perlu kita perkuat untuk memperkuat nanti metode apa yang akan kita lakukan. Nah, di sini apakah kalau nanti di sini kan metode seperti apa, apakah pengukuran dalam arti pengukuran fisik kita ke lapangan dalam arti mengukur dan lain sebagainya, kita perlu memetakan, kita perlu konfirmasi, apakah observasi saja, apakah survei sosial, observasi harus dengan misalnya observasi fisik, dan survei fisik itu tentu saja berbeda dengan survei sosial. Survei sosial di sini saya tidak gunakan sosial ekonomi karena sosial di sini nanti termasuk juga budaya, pariwisata dan lain sebagainya. Dan berikutnya adalah menyusun proposal penelitian, atau kalau dalam di tempat kita di GPK Rumutena disebutnya desain penelitian. Setelah proposal itu jadi dan biasanya diseminarkan atau sudah fix dalam arti ya tergantung ketika ini untuk karya tulis, karya ilmiah akademis, biasanya ada proposalnya, ada ujian proposal atau ujian desain. Di sini untuk memantapkan apakah itu semua sudah sesuai dan desain yang kita miliki itu sudah memang siap jadi sebuah awal dari yang menentukan langkah-langkah kita untuk pada saat di lapangan nanti. Karena desain yang baik, sudah instrumen sudah lengkap, lalu kemudian kita langsung tahu begitu ke lapangan kita akan tahu apa yang akan kita lakukan apa dulu. Jadi kita tidak kebingungan, lalu kemudian salah mengumpulkan data dan lain sebagainya, balik kacau, judul berubah dan lain sebagainya. Nah, setelah proposal atau desain penelitian ini jadi, kita langsung kemudian turun ke lapangan, ataupun mungkin sebelum turun ke lapangan tadi kita kumpulkan dulu data, pengambilan data, dalam arti justru yang kalau di sini diceritakan alangkah baiknya ketika awal-awal ini mengumpulkan data sekunder. Jadi mungkin hampir bersamaan tadi dengan mengumpulkan banyak literatur untuk teori, ini kita data sekunder ini biasanya banyak tersedia di instansi-instansi, di perpustakaan, atau tergantung Anda misalnya itu tentang pariwisata, mungkin data sekunder yang ada di Dinas Pariwisata itu kita cicil dulu, lalu kemudian ketika kita butuh citra ataupun peta, kita bisa pesan dulu, kita bisa menggambar dulu, atau misalnya kita minta tolong untuk digambarkan, dan tentu saja apa yang akan digambarkan adalah dari konsep-konsep Anda, karena tidak dari semua kita bisa
menggambar dengan dan itu diakui saja. Dan kalaupun tidak bisa dengan sistem informasi geografi atau dengan komputer, sebetulnya bisa juga, karena ini ilmu yang Anda pelajari juga, kartografi misalnya. Anda menggunakan kartografi, jika Anda lebih telaten atau tekun dan bisa bagus gambarnya, oke, silakan dengan kertas kalkir dan lain sebagainya. Dan itu tidak masalah, tapi mungkin malu lah dan oleh beberapa orang yang sudah dikatakan bahwa hari gini sudah canggih kok nggak pakai peta dari cetak komputer dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya apapun teknologi kita tepat guna, keterampilan Anda dalam kartografi misalnya itu bisa Anda gunakan. Dan kalau memang tidak digunakan ya oke lah, itu untuk pengetahuan awal. Tapi jika seandainya Anda ingin melakukan sesuatu yang sederhana, mungkin ya untuk apa kalian udah mengikuti kuliah, untuk apa kalian udah diajari bagaimana cara gambar peta tapi tidak digunakan. Seperti itu aja sih mungkin dan masing-masing dari kita kan ada yang memiliki skill untuk komputerisasi atau digitalisasi, ada yang skillnya itu memang punya keterampilan gambarnya pinter, silahkan. Tapi yang penting ada pada kaidah-kaidah kartografinya, kaidah misalnya letak lintang, lalu kemudian inset dan lain sebagainya itu. Dan ini bisa sekarang kita pakai overlay manual atau jiplak dengan kertas kalkir, di print out dari Google Earth misalnya, untuk nanti kita sebut sumbernya apa, lalu peta batas wilayahnya dari mana, dari beberapa instansi di daerah atau lokasi penelitian yang kalian dapatkan. Nah, di sini sudah mulai, sebelum mungkin kita penelitian pengumpulan data lapangan, kita sudah mulai menuliskan untuk deskripsi wilayah, lalu kemudian kita mau merencanakan apa yang akan dipetakan dalam arti kaitannya dengan data, dan penjelasan untuk yang data primer nanti itu tetap ada kaitannya. Karena konon kabarnya di geografi peta sebagai sebuah ciri khas. Menurut saya bukan sebagai sebuah ciri khas, tapi sebuah syarat yang syarat atau cara termudah untuk menjelaskan wilayah yang luas itu direpresentasikan dalam bentuk 2 dimensi, yaitu dengan peta, dan itu bukan ciri khas, tapi syarat harus ada pengetahuan wilayah kita, karena kita nggak bisa menggambarkan sesuatu keruangan atau kewilayahan itu tanpa menggunakan peta, tapi dengan cerita belok kiri, belok kanan, sebelah sana batasnya pohon kelapa, sebelah sana batasnya jalan ini, sungai itu. Tidak semua orang tahu, tapi ketika kita melihat peta, orang bisa membayangkan lokasi itu sekitar mana. Terutama ketika kita ya sebagai seorang yang belajar geografi, tentu saja jangan sampai kita buta arah mata angin yang taunya hanya kiri kanan tapi tidak pernah tahu utara selatan. Karena kiri kanan itu pun sebetulnya alat penunjuk mata angin yang relatif. Ketika kita dari utara, tentu saja yang dari utara menghadap ke selatan, tentu saja yang kanan adalah barat, yang kiri adalah timur. Tapi ketika kita menghadap ke utara, yang kanan itu adalah timur, yang kiri adalah barat. Makanya saya tahu gua yang tempat tinggal tempat di Al-Kahfi itu tidur, itu gua itu mulutnya menghadap utara, ketika di sana dinyatakan bahwa matahari terbit dari kanan dan terbenam di sebelah kiri. Oke, seperti itu kurang lebih. Nah, jadi di sini jangan sampai kita buta arah mata angin, karena awal-awal di sini karena semua jalan tidak lurus dalam arti tidak lurus ke utara, tidak lurus ke selatan, lalu kemudian tanda arah mata angin atau tidak ada landmark, tidak ada tanda-tanda. Misalnya kalau saya di Jogja atau di Jawa itu ada salah satu patokan, kalau saya melihat Gunung Merapi itu artinya arah utara ketika saya di Jogja. Seperti ketika saya di sebelah Jawa bagian utara, seperti di sekitar Semarang dan lain sebagainya, ketika saya bisa melihat Gunung Merapi atau daerah yang lebih tinggi menanjak itu ke arah selatan kalau dari Jawa bagian utara. Nah, itu akan mempermudah. Tapi di sini ketika berjalan, kita kadang-kadang kita berjalan ke utara tapi kita secara tak sadar, karena jalan itu nampaknya lurus tapi serong,
Jadi kita arahnya apa namanya, saya sering bingung pada awalnya, makanya bahkan ketika saya sama beberapa teman atau dosen lain, saya tetap mengatakan bahwa jalan Ampera itu ke arah utara selatan. Tapi untuk beberapa teman yang lain lebih banyak mengatakan ke barat dan ke timur. Patokan mereka matahari, tapi patokan saya Google Map. Dan itu juga sebetulnya kalau secara objektif itu memang serong jalannya. Jadi dia ke jalan Ampera itu ke arah arahnya cenderung, kalau untuk ke arah selatan itu cenderung tenggara, kalau yang ke arah utara atau ke arah PAL itu sedikit ke arah barat utara, atau bukan barat daya, barat barat, antara barat dan utara pas tengah-tengah, sekitar kalau kita ambil kalau utara dan barat 90 derajat itu arahnya 30 derajat. Oke, seperti itu kurang lebih. Jadi peta bukan ciri khas, tapi peta merupakan syarat. Bahkan dalam kajian-kajian lain yang tidak geografis, ketika itu ada orientasi, kita menunjukkan tempat atau region atau wilayah, peta merupakan syarat. Karena tidak ada cara lain selain menggunakan map atau peta, baik itu peta digital ataupun peta peta cetak ataupun peta gambar. Itu akan lebih membantu orang yang belum pernah, atau ketika kita belum pernah ke sana, kita melihat peta, kita tahu jalannya nanjak, jalannya turun, wow ini berliku-liku, jaraknya sekian, kita bisa memperkirakan jika skalanya benar misalnya. Oke, ya itu kenapa di sini peta menjadi penting dan merupakan sebuah syarat, karena tidak hanya geografi saja. Seperti misalnya kita belajar sejarah, ada jalur perdagangan, tetap kita menggunakan peta. Kita menggunakan jalur transportasi, kita menggunakan peta. Terserah mau peta datar atau peta bulat, walaupun peta itu datar, tapi buminya tetap bulat. Oke, saya lanjutkan. Kemudian setelah kita udah tahu kan, misalnya kita belum pernah ke lapangannya dan kita sudah menentukan petanya. Kalau kalian mungkin penelitiannya di daerah sendiri, tapi ketika misalnya seperti saya kecenderungannya yang berasal di Jawa, di Jogja sana, saya biasanya penelitiannya yang sejauh saya misalnya ketika saya ke Nusa Tenggara Timur. Saya ke Nusa Tenggara Timur, saya belum pernah ke sana. Pasti saya akan membuka minimal atlas. Waktu itu zaman saya sering penelitian sering ke sana, belum ada Google Map. Internet belum ada. Karena internet saya baru bisa akses itu mulai sekitar tahun 98. Itu pun masih di komputer PC, saya belum bisa mengakses laptop atau apalagi HP masih awal-awal GSM, berubah dari bukan CDMA sebelumnya. Nah itu baru setelah belum ada. Jadi saya harus membuka atlas Indonesia yang biasanya bisa saya temukan, saya cari di perpustakaan kalau untuk yang detail. Kalau mungkin atlas sederhana saya juga bisa lihat, dan di situ pun daerahnya dataran rendah, daerahnya padang rumput, daerahnya ternyata banyak gambut dan rawa-rawa, itu bisa tampak di peta. Nah seperti itu. Jadi sebelum mengumpulkan data primer kita udah tahu lokasi, dan ketika kita udah bisa minimal membayangkan, antisipasi, daerah kayak gini banyak nyamuk dan lain sebagainya, itu sudah bisa kita pikirkan. Tapi kalau misalnya penelitiannya di daerah Anda sendiri yang sudah Anda kenal, mungkin tidak membutuhkan peta. Tapi pembaca karya atau hasil penelitian Anda itu belum tentu pernah datang ke daerah yang Anda datangi. Jadi di sini kalau untuk daerahnya cukup asing, ketika kita mau melakukan
survei kita sudah tahu sebaran tempat tinggalnya juga ada, kampung mana atau kecamatan mana dengan kecamatan mana lebih dekat. Jadi misalnya mau koordinasi mana yang terdekat dulu atau mau yang terjauh dulu, kita bisa menentukan di kecamatan ini misalnya, atau kalau ada peta kecamatannya langsung di dusun ini. Jadi dan juga mungkin ketika dengan kuantitatif Anda ingin menentukan sampel dusun atau sampel kecamatan, itu sudah bisa Anda tentukan pada saat melihat peta tadi. Apakah memungkinkan dengan pengambilan data primer itu berupa sensus bukan survei. Nah, survei itu pakai sampling, dan sementara ketika sensus itu data diambil semua. Itu memungkinkan atau tidak? Karena kita akan tahu jarak luasan kecamatan itu, misalnya seandainya di sensus satu kecamatan itu terjangkau atau tidak, karena sebuah penelitian juga didasari oleh dana yang tersedia. Dan ini juga untuk menentukan unit analisis, apakah kecamatan, desa, dusun, atau RT RW. Dan unit analisisnya ini nanti yang akan misalnya desa, ya mungkin yang kita wawancara adalah pejabat desa di mungkin sekitar 10 desa misalnya. Kalau rumah tangga itu pasti akan lebih banyak lagi nantinya. Yang kita ambil mana yang terdekat atau mana yang terjangkau, karena kita udah bisa melihat mana yang tinggi, mana yang jauh sebarannya, mana yang mungkin harus menyeberang sungai dan tidak ada jembatan, itu sudah bisa Anda temukan di peta sebelumnya. Nah, jadi lebih terkelola, atau manajemen untuk pengumpulan data itu lebih sedikit lebih ada gambaran sebelumnya. Ketika data sudah dikumpulkan, data diproses, dianalisis, ada istilah pengolahan data di sini. Apakah Anda bisa membayangkan bagaimana cara mengolah data? Ya, mengolah data itu adalah dengan misalnya data yang tadinya mentah berupa kuesioner atau angket, itu dimasukkan bagaimana supaya menjadi tabel. Kalau sekarang sudah ada softwarenya, jadi tidak perlu manual ngetik di di Excel, tapi langsung dimasukkan coding dan lain sebagainya. Nanti kita tinggal ketik perintah tertentu, sudah muncul tabel, sudah muncul analisis statistiknya. Nah, nanti kalau untuk yang kualitatif, semua hasil wawancara yang bentuknya seperti laporan jurnalistik atau laporan wartawan, itu mulai kita pilah-pilah sebab akibatnya, lalu kemudian hubungan antara satu dengan yang lain, mana yang lebih menjelaskan menurut informan yang mana, nah seperti itu. Dan itu semua nanti analisisnya juga nah, kalau dengan kuantitatif itu bisa sekian responden dengan tingkat ekonomi, atau dengan yang memiliki, yang dengan sebagian besar mata pencariannya lah yang dekat sungai, yang di wilayah ini, dusun ini, sementara yang petani yang ada di dataran, sementara yang di pegunungan merupakan peladang dan lain sebagainya. Itu analisis keuangan yang nanti mungkin bagian analisis saya hanya akan jelaskan sekilas, tapi misalnya ada Anda akan menganalisis secara GIS atau sistem informasi geografi, SIG misalnya, itu bisa Anda bisa konsultasi dengan mereka yang lebih ahli untuk masalah itu. Tapi ketika pemrosesan dalam arti SPSS, mungkin kita bisa ngobrol untuk selanjutnya, lalu kemudian bagaimana analisis data kualitatif dan lain sebagainya, nanti bisa ngobrol dengan saya, karena masing-masing ada keahlian khusus di bidangnya, dan saya tidak bisa menjelaskan banyak hal, tapi konsep umumnya saja, logika awalnya untuk mendapatkan pemahaman awal, karena saya pun juga belum menspesifikasikan yang saya tekuni. Cuma saya memang kalau dari unsuran saya akan mencoba untuk mengembangkan atau menekuni geografi budaya, mengingat latar belakang saya, karena ketika saya harus mempelajari hal lain secara formal saya tidak punya, autodidak, hanya 2 hal itu yang bisa saya, karena saya juga dari geografi manusia untuk geografinya, dan untuk dari budaya dan tentang manusianya, ekologinya, saya dari antropologi, itu saja. Jadi untuk beberapa hal yang lain itu saya cuma paling enggak pemahaman
berdasarkan pengetahuan atau tidak, saya sementara untuk yang memang khusus itu di situ. Oke, setelah semua diolah, semua dideskripsikan. Nah, kemudian ada pembahasan yang akhirnya itu diwujudkan dalam laporan penelitian. Lalu kemudian apa tadi yang ada di peta konsep kita dari desain, itu kita jabarkan seperti yang ada di desain, konsisten. Misalnya tadi kita memang mau melihat secara kewilayahan, ya kita analisisnya kewilayahan, membandingkan wilayah, lalu menghubungkan misalnya antara wilayah dan wilayah ini memiliki karakteristik seperti apa sehingga mereka wilayah tersebut memiliki saling ketergantungan dan lain sebagainya. Dan akhirnya menuliskan kesimpulan dari pertanyaan penelitian atau permasalahan tadi terjawab dalam kesimpulan dengan proses menjawab dengan mulai dari pengolahan data sampai pada analisis yang kita mengikuti dari kerangka teori yang sudah dirumuskan juga di kerangka pemikiran dan kajian pustaka. Oke, dan ini sumbernya. Ini sampai yang saya jelaskan saat ini itu saya ambilkan dari buku untuk SMA kelas 10 terbitan 2009, ditulis oleh Eni Anjani. Oke, ini yang untuk SMA. Berikutnya yang kritis. Nah, nanti apakah Anda hanya selevel dengan penyusunan laporan atau skripsi selevel dengan pengetahuan SMA, atau mau bikin yang selevel sebagaimana ketika Anda seorang sarjana dan mempelajari metodologi lebih lanjut di perguruan tinggi, terutama di pendidikan geografi di sini. Oke. Terima kasih, dan saya cukupkan untuk pertemuan ketiga ini, saya cukupkan sekian dulu. Durasinya agak lumayan panjang, walaupun sebetulnya saya ingin memberikan 15 menit saja sebetulnya, tapi ini 27 menit, dan saya harapkan Anda bisa dengan mudah memahami, atau mungkin Anda sudah paham sebelumnya. Ya kalau memang Anda memang memiliki niat belajar, tentu saja Anda akan menonton video ini sampai akhir, dan nanti disusul adanya pertanyaan-pertanyaan, dan juga nanti disusul dengan jawaban UAS, pengerjaan tugas, dan juga ya tugas-tugas lain itu akan tampak di sana. Dan ini nanti mungkin berikutnya nanti saya akan langsung coba bagaimana metode penelitian geografi ini dari awal, dari filosofinya, dari mulai dasar mengapa harus ada penelitian geografi, dan sebetulnya bagaimana penelitian geografi ini muncul dari ketika pertama kali masyarakat atau orang-orang mempertanyakan tentang dunia ini atau bumi ini. Oke, saya rasa saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino Pacuramin Kasaruga, Pasengat Kajubata. Terima kasih dan salam. Tetap sehat selalu.